Negeri 6 Kota Bekasi. Dan kita mempunyai special guest yaitu drama please. Halo. Oke, sebelum pertama-tama nih kita akan membawakan tema yang tema apa? Seputar Kota Bekasi. Sebelum kita mulai tema ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu nih. Dimulai dari aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karisa Mariasmi dari kelas 9D dan aku bersekolah di SMP Negeri 6 Kota Bekasi. Aku gak sendirian dan aku ditemenin oleh partner aku yaitu Kansa Patricia Giasati, biasa dipanggil Kansa kalau dipanggil Nengok. Iya, Aku Nengok. Aku bersekolah di SMP Negeri 6 Kota Bekasi. Dan saya sendiri ya, Pak Rian sebagai guru IPA dan sekaligus kesiswaan di SMP 6 Kota Bekasi. Ya, saya Bu Ros, saya mengajar IPS kelas 9 di SMP Negeri 6 Kota Bekasi. Salam kenal semuanya. Halo. Kita akan membahas seputar Kota Bekasi nih. Ngomong-ngomong Kota Bekasi, pasti kedua guru kita ini pasti nggak asing dong ya sama Kota Bekasi ya? Sudah tidak asing karena memang dari itu ya, sudah dari kecil, tumbuh dan berkembang di Bekasi. Tumbuh dan berkembang. Tumbuhnya, benar. Kalau Burus gimana? Kalau nih? ibu gimana ibu? Saya lahir dan besar di Kota Bekasi. Wah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Bekasi kan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang berada di tepat di sebelah timur Jakarta. Kota ini termasuk sebagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek dan dikenal sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Apa sih wisata kuliner yang ada di sana? Iya, gitu. Kalau untuk wisata kuliner saya sendiri ya main-mainnya ke itu ya, jajanan di daerah Hankam. Itu sepanjang jalan itu banyak jualan macam-macam, ada dimsum, bakso, cilok, wah pokoknya segala macam snack itu semua ada di sini. Dari Hankam, Bapak taunya sama Ibu adanya di mana lagi tuh, Bu? Hankam di situ memang dari ujung Hankam kita masuk ke rumah Hankamnya sampai belakang penuh dengan jajanan kulineran yang sebagian besar UMKM mungkin masyarakat Kota Bekasi. Itu nggak hanya kuliner kali Pak ya, yang makanan, betul, tapi mini zoo ya. Mini zoo. Di situ ada juga, jadi semacam kayak ada pariwisatanya ya selain kulinerannya. Ada. Asinan Betawi. Ada soto Betawi, enak banget. soto Itu Betawi. enak banget. Soto Betawi juga ada. Iya, betul. Nah, betul. Bahkan sekarang yang saya tahu ada salah satu rumah yang masih memproduksi dodol Betawi. Wah. Dan satu lagi ada, kalau kita bicara kuliner, ada gabus pucung. Wah. Nah, yang terbuat dari apa coba? Ada Pak, ikan gabus pucung berarti dari Oh, gabus. itu Ikan ikan gabus. gabus. Ikan gabus, tapi dikasih buah namanya buah kluwek. Biasanya ada di sekitaran jalan Komsen ke dalam itu ada salah satu tempat makan yang memang khusus menjual makanan khas Betawi. Ada gabus pucung, ada soto, ada sopnya. Kalau kita ke Sumarekon CFD, Wah, itu pasti lebih banyak lagi ya. betul. Kamu mau cari yang tradisional Ada, modern ada. Modern ada, ya. Mall ada. Wah, itu lengkap banget. Semuanya ada. Kalau di Sumarekon saya nonton karena bioskopnya cukup besar. Ternyata tuh Bekasi ada curugnya ya, Pak? Curug. Iya, Ada sih. ada. Ya mungkin salah satu dulu fenomena Bekasi pun dia berbondong-bondong ingin melihat curug itu. Wow. Ada yang bersepeda bawa lewat curug itu. Itu namanya dulu Curug Parigi, mungkin sampai sekarang masih sama. Kalau orang bilang dulu istilahnya Niagaranya Kota Bekasi, yaitu Curug Niagara Parigi. Kota Bekasi. Ya, salah satu destinasi dulunya wisata Kota Bekasi yang dapat meningkatkan daya ekonomi masyarakat sekitar meningkat. Jadi berkaitan sama wisatanya ya. Kalau kita bicara wisata sejarahnya ada salah satu wisata yang mungkin deket banget sama sekolah kita. Di mana tuh, Bu? Jati Sampurna, namanya Rumah Adat Kranggan. Wah. Memang ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai rumah budaya, cagar budaya Kota Bekasi. Jadi tujuannya itu untuk melestarikan kearifan lokal di Kota Bekasi. Selain rumah ada lagi loh, Bu. Namanya itu Masjid Ar-Rahman. Dia itu dibuat sebelum merdeka, tahu, Bu. Sini di Pondok Gede sendiri, arah Jati Makmur itu ada masjid yang paling tua.
Jatimar pun punya Masjid Al-Barkah, Pak. Al-Barkah. Ruang terbuka hijau atau taman adanya di mana nih Bu? Rekomen dong buat jalan-jalan hari Minggu Iya bareng betul, buat keluarga. santai-santai jogging mungkin ya. Yaitu ya tempat ruang terbuka hijau Iya. yang terkenal dan yang pastinya menjadi destinasi setiap minggu. Ada namanya CFD, Car Free Day. Iya. Itu selain saya buat jalan, saya juga main-main tuh ke hutan kotanya. Ada juga ya di situ ya. Ada. Belakangnya ya. Seger banget pokoknya di situ, Bu. Masih banyak hijau-hijaunya, ya. Luas Eh, juga, Pak. Luas luas, hijau, nyaman, pokoknya adem deh. Enak banget pokoknya di situ. Kalau CFD itu dari jam berapa sih? Dari jam 6 ya? Iya, Jam 6 dia setengah sudah enam itu loh. Jam enam ya? Udah siap gitu. Sampai jam 10 masih rame. 10, 9 deh, kurang lebih jam 9. Itu ketika memang sudah ditutup, tapi kita bisa beralih tuh ke Oh, ke kotanya. taman kotanya. Saya salutnya di situ, di mana ada area untuk ekonominya ada area kulinernya juga ada, Betul. dan juga area yang penghijauannya juga ada. Makanya itu saya seneng banget di Bekasi karena itu. Murah meriah. Betul. Rumah saya tuh ada juga tuh taman daerah Jati Agung. Terus ada SPBU, lalu dekat situ masuk tuh ada Jati Agung. Nah, di situ juga ada tuh taman. Kalau Cukup luas juga. Kalau gitu juga ada betul. salah satunya LRT-nya. Ah, yang di bawahnya ada taman Podhap ya kalau nggak salah ya. Oh, iya. Bisa jogging kalau setiap pagi untuk supaya kita tambah sehat mungkin. Khusus ya kalau misalnya di sini yang menjadi golongan anak skena, ya kan? Penyuka kopi, aduh. Oh, betul ya, kalau malam dijadikan sebagai tempat nongkrong. Estetik ya Pak tempat ya. Estetik. Wah. Terus ada wisata edukasi dan budaya. Iya edukasi. Betul. Ada museum atau sanggar seni yang ibu sama bapak tahu nggak tuh? Ruang tanah Pabayuran. Wah. Ini kotanya perbatasan ya Karawang sama Bekasi ya. Sama pemerintah dijadikan sebagai kantor polisi Pabayuran. Ya itu atau dijadikan sekalian museum digitalisasi kalau nggak salah. Wah. Ya. Baru tahu ya Bu. Ternyata Bekasi itu namanya itu dulu tuh ada 4. Ada Chandrabaga, Baghasi, Bekasi, sama Bekasi. Betul. Oh, itu namanya katanya itu dari zaman penjajahan Belanda loh Pak. Wow. Bagasasi ya. Iya, Bagasasi. Iya itu. Bagasasi. Aku sampai typo soalnya nggak bisa bahasa Belanda. Aku jadi makin wow dong sama kota Bekasi. Ya harus dong sebagai generasi milenial harus tahu seluk beluk kota kelahiran Asik. kita nih. Minggu jalan-jalan kita. Oh, iya. Kita makan gabus putu. Mantap. Di kota Bekasi ada apa aja sih Kar? Di kota Bekasi itu banyak banget tempat wisata, ruang hijau terbuka yang bikin kalian tuh jadi kayak wah ini Bekasi banget dan nggak perlu jauh-jauh buat nyari tempat keren di kota Bekasi. Tempat kerennya mau tau nggak nih? Ada apa aja? Sebutin. Ada Curug Parigi, ada Rumah Adat Keranggan, ada mall, ada makanan tradisional, makanan modern, dan ada ruang hijau terbuka buat kita misalkan jalan-jalan sore ataupun jogging bareng keluarga juga bisa loh di sana. Banyak banget ya. Nah, itu dia pembahasan kita tentang Bekasi, kota yang bukan cuma punya banyak tempat menarik untuk dikunjungi, tapi juga punya semangat olahraga dan potensi yang luar biasa. Semoga podcast ini bisa bikin kalian makin kenal, makin bangga, dan tentunya makin tertarik buat menjelajahi Bekasi. Saya Anta dan Saya Karisa, Saya Rian. Saya Ros. izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wah. Bekasi membeli sukun. Cakep. Pulangnya membawa cerita. Cakep. Kalau ingin tahu kerennya Bekasi, jangan cuma dengar, ayo kunjungi kotanya. Boy bro and sis, nyok kita cukupin dulu obrolan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafin ye. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.